Awal Juli 1947. Posisi Bogor sangat krusial. Bogor adalah pintu gerbang penghubung pusat logistik Batavia dengan jantung pertahanan Republik di Jawa Barat. Berdasarkan garis demarkasi kesepakatan 14 Oktober 1946, wilayah Depok Utara hingga Jakarta berada di bawah kontrol militer Belanda. Namun, begitu melangkah ke selatan menuju Citayam, Cibinong, hingga kota Bogor, bendera merah putih masih berkibar dengan megah. Di bawah tekanan yang kian berat, barisan pejuang di Bogor bersiap menghadapi badai. Pertahanan reguler bertumpu pada pasukan divisi Siliwangi. Bogor juga didukung oleh batalion Laskar Hizbullah di bawah pimpinan tokoh karismatik Soleh Iskandar. Bersama kekuatan bersenjata Pesindo, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, dan Barisan Banteng, mereka membentuk barisan pertahanan rakyat yang militan. Namun, petaka sedang dirancang. Panglima KNIL, Jenderal Simon Spur, telah memberikan lampu hijau untuk mengeksekusi operasi Prodak. Di batas selatan Batavia, Brigade T atau Tiger Brigade di bawah komando Kolonel R.E.C. Scholten telah rampung memanaskan mesin. Didukung oleh kavaleri lapis baja, Panzer Hamber, tank Stuart, serta kawalan udara dari pesawat pemburu bomber P-51 Mustang, mereka hanya menunggu waktu untuk merobek perdamaian di tanah Bogor. Juli 1947, tepat pada tengah malam, keheningan di utara Bogor pecah. Kolom lapis baja Brigade T bergerak cepat dari Pangkalan Aju di Pasar Minggu dan Depok. Menggunakan taktik Spitschitzen, serangan ujung tombak lapis baja berkecepatan tinggi, pasukan Belanda menghujani pos demarkasi TNI di Citayam dan Cibinong dengan tembakan artileri. Menjelang sore, pasukan Belanda telah mencapai Kedung Halang. Mereka merobek perimeter luar kota Hujan. 22 Juli 1947, panser-panser musuh merangsek masuk ke jantung kota. Pertempuran meletus secara sporadis di sekitar stasiun Bogor dan wilayah Jembatan Merah. Sadar akan ketimpangan daya tembak, pasukan TNI menerapkan strategi menunda. Mereka mengulur waktu demi mengamankan evakuasi pemerintahan sipil Keresidenan Bogor menuju pedalaman selatan. Sore harinya, Belanda berhasil menguasai pusat kota, mengamankan objek vital seperti Istana Bogor dan Kebun Raya. 23 hingga 25 Juli 1947, pasukan Belanda terpecah untuk mengamankan perimeter luar. Kolom utama bergerak ke arah selatan, mengamankan poros jalan raya dan jalur kereta api Bogor sampai Sukabumi. Pertempuran hebat pecah di daerah Batu Tulis dan Cigombong. Pejuang Republik segera menghancurkan jembatan kereta api dan memutus kawat telegraf. Di Cigombong, pos pertahanan TNI sempat menahan laju infanteri KNIL sebelum akhirnya dipukul mundur oleh tembakan kanon tank Stuart. Hingga 30 Juli 1947, guna mengamankan kota Bogor dari ancaman infiltrasi, Belanda melebarkan sayap operasi ke perimeter luar. Mereka mencoba membersihkan poros utara barat di sekitar Semplak dan Parung. Mereka mendapat perlawanan dari batalion Laskar Hizbullah, pimpinan Soleh Iskandar. Serangan malam yang dilancarkan Laskar dari basis aman mereka di Lewiliang berhasil membuat pos-pos stasioner Belanda di Semplak dicekam kepanikan. 31 Juli hingga 4 Agustus 1947, Belanda mengalihkan fokus ke sektor timur.
merangsek naik untuk menguasai perkebunan teh Cisarua. Sementara di sektor barat, militer Belanda memilih bertahan di sepanjang tepian timur Sungai Cisadane. Mereka tidak berani menerobos lebih dalam karena kuatnya konsentrasi pasukan Republik di Lowiliang. Saat tengah malam 4 Agustus, datang membawa perintah gencatan senjata dari PBB, militer Belanda tersadar. Mereka berhasil menguasai istana, kebun teh, dan jalan raya utama. Namun pedalaman Bogor Barat tetap dikuasai Republik Indonesia. Palagan Bogor menjadi panggung benturan dua doktrin militer. Kolonel Scholten mengandalkan taktik Spitschitzen. Taktik ini mengutamakan kecepatan gerak maju kendaraan lapis baja untuk merebut objek vital secepat mungkin, seraya mengabaikan kantong-kantong perlawanan di pedesaan. Untuk mengamankan wilayah perkebunan teh di Puncak dan Cisarua, serta jalur distribusi logistik, Belanda menerjunkan infanteri KNIL. Mereka melakukan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa pejuang Republik. Namun di wilayah Bogor, Soleh Iskandar bersama TNI terus melancarkan perlawanan, menjadikan wilayah Lowiliang yang belum tersentuh musuh sebagai markas komando. Soleh Iskandar merajut aliansi erat antara ulama, santri, dan petani. Jaringan ini membangun sistem lumbung desa rahasia yang menjamin pasokan logistik laskar dari blokade Belanda. Di medan tempur, pasukan Republik menerapkan delaying tactics di sepanjang koridor utara dan poros selatan Cigombong. Pejuang merusak jembatan beton di jalur utama dan memasang ranjau darat dari sisa bom udara Jepang untuk menahan laju tank musuh. Lebih dari itu, pertahanan Bogor bertumpu pada optimalisasi Sungai Cisadane sebagai benteng alam. Ketika pertahanan di pusat kota dialihkan, Soleh Iskandar memimpin pembentukan Weerstandszones, kantong-kantong perlawanan mandiri di barat sungai. Dari benteng alami ini, pasukan Hizbullah meluncurkan taktik infiltrasi malam. Mereka menyeberangi sungai untuk menyerang lini belakang dan pos-pos stasioner logistik Belanda di poros Semplak Parung. Agustus 1947, operasi Produk di Karesidenan Bogor mencapai targetnya. Letnan Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mock, memproklamirkan garis Van Mock pada akhir bulan. Kota Bogor, kawasan Puncak, hingga jalur kereta api Bogor-Sukabumi berada di bawah kontrol militer Belanda. Akibatnya, pemerintahan Republik berpindah ke Lowiliang serta Jasinga guna melanjutkan jalannya pemerintahan. Di tengah klaim Musuk, perlawanan menolak untuk padam. TNI dan Laskar Rakyat berdiri bersama. Di Bogor Barat, bendera merah putih tidak pernah diturunkan. Palagan Bogor pada Juli sampai Agustus 1947 menjadi bukti bahwa militer Belanda bisa menduduki jalan raya dan istana, namun mereka tidak bisa menjajah jiwa manusia yang memilih untuk